Ayo bro, untuk sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah yang punya lovebird Vector, jangan lupa nanti tanggal 2 April tahun 2021 hari Jumat besok itu kita akan uji coba nih pakem dengan seperti yang kita bilang tadi, bahwa satu, lovebird Vector harus ngecek, ngebreak, respon, dan yang keempat itu jeda harus di atas 12 detik. Konslet itu nggak boleh naik di kelas Vector. Jadi kita main sportif aja. Halo bro, kembali lagi bersama gua Ajay, tentunya masih standby di ABF Hobby Channel ya bro. Kali ini gua akan giveaway dua tebok nih. Dua tebok nih, tebok sahabat ABF. Nih tebok sahabat ABF nih. Nggak kelihatan. Nah, ini tebok sahabat ABF, tapi untuk edisinya edisi tempat hiburan malam bro. Ini nih. Ini sudah sering gue pakai tebok ini. Kalau menurut gue sih tebok sakti ya. Banyak juri-juri yang udah tahu lah ini. Makanya ini gue giveaway kan karena posisi saat ini lagi lockdown ya, lagi lockdown. Yang ini juga jarang buka, udah nggak buka lagi. Untuk apa? Karena lockdown. Makanya gue giveaway kan buat sahabat-sahabat ABF yang mau nge-share dan nge-share, nge-like, subscribe di channel ini, di ABF Hobby Channel, oke? Nah, ini ada satu lagi. Ini akan nah, kelihatan nggak sih? Nah, ini Phonik. Ini kali ini baru lah, belum pernah gue pakai sama sekali. Kalau ini udah pernah gue pakai. Nah, ini pernah gue pakai. Tapi ini tebok sakti gue nih sebenarnya nih. Banyak yang udah kenal. Oke? Nah, ini nanti buat sahabat-sahabat ABF yang pengen tebok ini, dua tebok ini nanti kita akan undi. Akan kita undi secara langsung nanti di kapan ya? Di akhir April lah. Ini dalam waktu 1 bulan ini. Nanti buat sahabat-sahabat ABF bisa di like, subscribe, dan komen. Terutama di komen ya. Terutama di komen di situ nanti komennya akan kita undi, nanti akan kita acak secara langsung di akhir April. Di akhir April nanti kita akan undi dua tebok ini. Ini konten yang buat saya bilang buat lovebird Vector lah, lovebird Vector, untuk memajukan lovebird Vector. Nanti bantu di share aja sebanyak-banyaknya, bantu share sebanyak-banyaknya dengan adanya batasan-batasan buat lovebird Vector dan non Vector, biar kita main antara kedua itu biar nyaman ya. Jadi itu batasan-batasannya dan aturan-aturannya, pakemnya seperti itu. Nanti bisa tolong di share aja, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terutama di komen, nanti di komenan itulah nanti akan kita undi yang dapat dua tebok ini. Dua tebok ini siapa yang akan dapat nanti di akhir April ya. Di akhir April nanti kita akan undi. Oke bro, jangan kemana-mana, tetap standby di ABF Hobby Channel ya bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay. Tentunya sahabat-sahabat ABF masih standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini gua akan ngebahas lovebird Vector ya bro. Nah, akhir-akhir ini di tahun 2020 dan sampai 2021 lah ya, itu memang pamor lovebird Vector itu sudah mulai menurun. Gue lihat di gantangan-gantangan ataupun di lomba-lomba nasional maupun regional itu memang peserta itu sudah tidak banyak lagi. Dalam artian sudah tidak sebanyak tahun-tahun 2015, tahun 2014 gitu kan. Nah, yang mana tahun-tahun itu memang hanya lovebird Vector yang bertanding. Tapi untuk tahun 2020, 2019, 2020, 2021 itu memang sekarang lagi ngetren-ngetrennya lovebird non Vector ya. Saya sebut aja lovebird non Vector. Jadi memang lovebird non Vector ini sekarang lagi mulai tumbuh lah banyak peminat-peminatnya, sehingga
untuk lowbat vector itu sudah mulai ditinggalkan oleh peminat-peminatnya. Ini gue lihat di gantangan-gantangan sendiri sih, mau latber atau di latpres, bahkan di regional nasional, itu para pemain-pemain yang zaman dulu di tahun 2015 gitu kan udah jarang sekali terlihat, karena mungkin banyak yang saya tanya bahwasanya mereka itu sudah males untuk lomba di lowbat vector, dikarenakan sudah kalah bersaing dengan lowbat non vector. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih untuk kriteria lowbat vector seperti apa, biar next lowbat vector ini bisa naik lagi, bisa nge-up lagi gitu kan. Dengan adanya lowbat vector yang booming lagi, maka ini akan berpengaruh, berimbas pada rantai siklus ini ya, siklus bisnis atau siklus di hobi ini, mulai dari penjual pakan, terus dari peternak, dari joki, terus sampai dengan bos-bos dan para IO, itu nanti semua itu akan bergantung dan saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain. Oke bro, untuk sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah yang belum subscribe, tolong diklik tombol merahnya biar gue tetap semangat bikin konten-kontennya dan bersemangat untuk berekspresi dan eksperimen lagi, dan biar gue juga semangat di gantangan-gantangan lagi. Oke bro, untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak sudah dukung dan support gue dalam bikin konten dan bikin gue semangat terus di acara atau di konten-konten lovebird di gantangan. Oke bro, langsung aja kita akan cek gimana sih lowbat vector yang ada pada umumnya. Bukan ini ya, bukan dalam artian perfectnya seperti apa, bukan. Cuman kita akan mengukur burung vector ini, lowbat vector ini dalam kondisi pada umumnya lowbat vector, yang mana kita sudah lama bereksperimen dan mengamati lah ya burung-burung lowbat vector itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi lowbat vector itu setelah kita amati untuk lomba-lomba di gantangan itu, bahwasanya yang pertama memang dia ada ngecik ya, yang suara cik gitu. Itu pasti ada seperti itu burung vector. Habis itu ngebreak. Nah, ngebreak itu yang wek gitu kan. Selain ngecik, ngebreak, terus ada satu lagi respon. Nah, yang ketiga ini dia respon dalam artian mata melek, nyari lawan kanan kiri gitu kan. Nah, itu biasanya lowbat seperti ini kita kategorikan lowbat vector. Terus yang keempat, sebenarnya ini adalah yang pamungkas, dimana ini yang membedakan lowbat vector dengan lowbat non vector. Yang mana yang keempat ini adalah buka tutup atau jedanya ya. Dari ngekek pertama dengan ngekek kedua itu pasti ada jeda. Nah, yang mana burung-burung lowbat vector ini itu jedanya itu agak lama. Dia memerlukan waktu untuk ngecik, ngebreak, dan ngekek. Itu ada waktu di situ. Setelah kita amati secara umum, jadi kita tidak membicarakan masalah perfectnya seperti apa, enggak. Cuman kita lebih membahas secara umum, lowbat vector secara umum. Nah, lowbat vector secara umum itu ngekek itu ada ngebreak, ada jeda waktunya itu antara 10 sampai 15 detik biasanya. Nah, makanya kita sering mengamati untuk lowbat yang seperti itu kita kategorikan sebagai lowbat vector. Nah, sekarang dengan adanya burung non vector yang sekarang sudah banyak di gantangan-gantangan, bahkan di Piala Pasundan yang dulu yang ketiga, yang kemarinnya yang keempat ya, yang ketiga tahun 2019 ya, di Piala Pasundan yang ketiga itu sudah mulai rame lowbat non vector gitu. Jadi sekarang kita akan memberikan memisahkan antara lowbat vector sama non vector. Dengan adanya pemisahan vector dan non vector itu, harapan kita semua itu akan mengembalikan
mengembalikan pemain-pemain Lovebird Factor ini biar ada wadah, biar ada tempat untuk melakukan menyalurkan hobinya di dunia Lovebird Factor. Makanya kemarin kita sudah ngumpul-ngumpul dengan sesepuh-sesepuh Lovebird Factor, terutama yang di daerah Tangerang lah ya, kita ngumpul juga. Akhirnya kita bersepakat membuat suatu pakem bahwa Lovebird Factor itu mempunyai kriteria 4. Yang pertama ngebreak, yang kedua ngecik, yang ketiga itu respon, dia akan mencari lawan, lihat kanan kiri, mata melek gitu kan. Terus yang keempat ini adalah pamungkasnya yaitu dia di jedanya itu di antara 10 sampai 15, maka kita diambil di 12 detik. Itu kesepakatan dari teman-teman untuk senior sesepuh Lovebird dengan sahabat-sahabat ABF. Itu kita memberikan pakem atau patokan seperti itu. Pakem atau patokan ini itu bukan hal yang sempurna, bukan. Cuman ini kita mengembalikan pada Lovebird Factor pada umumnya. Jadi rata-rata Lovebird Factor itu seperti itu. Di luar itu maka dia dikategorikan sebagai Lovebird non-factor. Orang bilang biasanya itu Lovebird konslet gitu kan. Cuman kita mengasumsikan bahwa ini adalah Lovebird Factor dan non-factor gitu aja. Sebab juga kemarin ada suatu pertanyaan dari sahabat ABF yang menanyakan bahwa kenapa kalau jeda di bawah 12 detik dilakukan dis? Nah, ini perlu kami jelaskan bahwa jeda di bawah 12 detik itu secara 3 kali berturut-turut, yang keempat baru kita lakukan dis. Kenapa? Karena burung Lovebird Factor itu jarang sekali yang ngekek dengan jeda yang rapat. Dengan jeda yang rapat itu jarang sekali. Apalagi sampai 3-4 kali berulang seperti itu sangat jarang sekali. Makanya secara normal, secara wajarnya Lovebird Factor itu pasti mempunyai jeda atau butuh waktu untuk ngekek satu ke ngekek yang kedua kalinya. Itu pasti ada waktu. Nah, ini kita kasih toleransi sampai 3 kali. Yang keempat kalinya kalau dengan di bawah 12 detik itu, maka kita akan lakukan diskualifikasi. Terus ada lagi suatu pertanyaan lagi dari sahabat ABF juga, kenapa dengan jeda yang rapat itu dilakukan dis? Padahal untuk Lovebird Factor yang lain, mungkin di kasus-kasus tertentu gitu kan, dia bisa jedanya itu bisa kurang dari 12 detik. Nah, perlu kami jelaskan nih bro, bahwasanya yang membedakan antara Lovebird Factor dengan Lovebird non-factor, Lovebird Factornya kalah, itu karena poin. Nah, poin ini kalau dibilang bahwa burung minor itu tidak menambah poin, burung no respon juga tidak menambah poin. Terus yang menambah poin itu adalah karena burung non-factor ini jedanya itu rapat. Itulah yang membuat poinnya jadi banyak, lebih besar. Makanya kenapa bahwa di Lovebird Factor ini dengan jeda rapat itu kita kategorikan sebagai dia adalah burung yang di luar kewajaran atau di atas normalnya Lovebird Factor. Jadi dengan jeda yang kurang dari 12 detik itu, maka kita kategorikan bahwa burung itu, Lovebird itu adalah Lovebird yang non-factor. Karena kita sudah mengamati bahwa burung factor itu jedanya itu lebih dari 10 sampai 15, maka kita ambil tengah-tengahnya di 12. Nah, itulah yang membuat kita membuat pakem bahwa Lovebird Factor itu jedanya harus di atas 12 detik up. Jadi perlu saya ulas lagi bahwasanya setelah kita ketemu dengan sesepuh Lovebird, dengan senior Lovebird yang biasa main factor, akhirnya sahabat ABF menentukan sebuah pakem bahwasanya Lovebird Factor itu adalah satu Lovebird ngecik, ngebreak, respon, dan jeda di atas 12 detik up. Nah, ini jangan sampai salah. 12 detik up ini kita kasih toleransi selama 3 kali. Yang keempat kalinya masih seperti itu juga, maka kita lakukan dis. Jadi 4 kali melakukan jeda yang berulang seperti itu di bawah 12 detik, maka kita akan lakukan dis.